Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan banyak sekali nikmat dari Allah, utamanya bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa duduk-duduk, bisa ngobrol, dan bisa bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara. Itu adalah karunia dalam kehidupan ini yang tentu saja bertemunya satu emosi dengan emosi lainnya itu akan terjalin ikatan emosi yang semakin kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Yai Nur Muizin, pada kesempatan ini sama-sama kita mengikuti kajian pengajian, atau kalau dalam bahasa Indonesianya pengkajian, alias kita ini sedang mengkaji bulan Muharram dari sisi bisa dua hal. Yang pertama dari sisi kesejarahan, sejarah Nabi hijrah. Tapi kalau membahas ini kita dengan mudah buka bah Google, mau versi PDF, mau versi online, penjelasan Nabi tentang hijrahnya yang terjadi di bulan Muharram, ayat kemudian diperingati setiap bulan Muharram, itu kita bisa membacanya di buku-buku juga banyak. Namun demikian, ada nilai penting dari kita duduk bersama seperti ini, sehingga nanti akan kami sampaikan apa nilai penting dari hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah terkait dengan urgensi niat. Nah, dua hal itu secara singkat akan kami sampaikan untuk kita sama-sama pelajari, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau dilihat dari sisi sejarah, Nabi itu pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bisa kita samakan kita merantau atau pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau seperti saya dari Madura ke Kalimantan, Balikpapan, dari Balikpapan ke Madiun. Jadi muter-muter hidupnya seperti itu. Nah, tapi kalau dimaknai dengan sesuatu yang penting dari hijrah itu, maka disitulah kita akan mendapatkan nilai tambah dari pengajian ini. Apa nilai lebih daripada atau nilai penting dari hijratun Nabi? Yang pertama, Nabi itu dan para sahabat itu memiliki cita-cita, memiliki idealisme, memiliki impian. Andai Nabi tidak memiliki idealisme, tentu saja semua tawaran dan godaan dari kafir Quraisy di Mekah, mulai dari harta, tahta, dan wanita, tentu saja itu sudah diterima. Tapi karena Nabi itu memiliki idealisme, cita-cita, impian, makanya kemudian beliau hijrah, itu pun atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua dalam hidup ini ada yang tugas kita itu, ada yang sebagai bapak, ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai pimpinan RT, ada yang sebagai pimpinan warga. Semua memiliki idealisme, semua memiliki impian, cita-cita yang ingin diwujudkan.
Maka untuk bisa mewujudkan idealisme atau cita-cita atau harapan itu butuh nilai yang berikut, yakni pengorbanan dan perjuangan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tentu saja itu kalau tidak memiliki idealisme, sesuatu yang dilihat di masa depan, kalau dalam bahasa manajemennya itu visi jauh ke depan, itu sesuatu yang ingin diwujudkan, ingin diraih. Maka tidak ada perjuangan kalau seseorang tidak punya visi. Seorang bapak seperti saya punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya anak. Anak kita punya anak itu mau diantar kemana? Mau dijadikan seperti apa? Itu namanya visi, idealisme. Yang kemudian kita ini bekerja tiap hari, tiap malam, berjuang, mencari nafkah, bermuamalah, berbisnis. Yang tujuannya adalah untuk mewujudkan itu. Maka keringat kita, jerih payah kita itu bernilai pahala di hadapan Allah, bernilai perjuangan karena kita punya sesuatu yang mulia yang ingin kita wujudkan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai pentingnya. Yang kedua adalah ketaatan. Nabi Muhammad SAW tentu saja sebagai pimpinan. Maka para sahabat sebagai para makmum, para pengikut, kalau saja dalam upaya untuk meraih cita-cita besar itu tidak ada ketaatan, tentu saja berat bagi Nabi Muhammad SAW untuk bisa melandingkan Islam ini atau terwujudnya ilahi kalimatillah, tegaknya kalimat Allah hingga Islam sampai kepada kita dan kita merasakan nikmatnya Islam. Ketaatan ini ditunjukkan pada tahun ke-10 Hijrah ketika terjadi perang Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, di situ ada peristiwa yang sangat dahsyat. Jadi ada pintu gerbang bentengnya Yahudi itu beratnya 900 kg, itu diangkat sendirian oleh Sayyidina Ali. Kita bapak-bapak berapa maksimal angkat, Pak? Bodylifter atau bodybuilder itu yang badannya besar itu, saya baca dalam sejarah itu paling banyak kuatnya 500 kg. Ada Sayyidina Ali itu saking hebatnya, saking kuatnya, 900 kg itu diangkat sendirian. Mana berat ya? Nah, tapi itu salah satu cerita hebatnya. Tapi ketika istri beliau Sayyidah Fatimah wafat, beliau tidak mampu mengangkat. Itu uniknya dari Sayyidina. Nah, itu adalah ketaatan. Maka kalau kita hubungkan dengan misalnya dalam rumah tangga, seorang istri misalnya tidak taat kepada suami, maka berat untuk seorang suami, seorang kepala rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berat. Seorang anak tidak taat kepada orang tua, tentu harus ada komunikasi yang baik. Bapaknya, orang tuanya pengen anaknya bisa begini, bisa begitu, tapi anaknya tidak taat. Berat. Maka Nabi itu kemudian memiliki kekuatan besar hingga Islam sampai ke Nusantara itu karena ada ketaatan. Dan yang ketiga adalah takliful qulub. Maka bapak-bapak, ibu, duduk-duduk seperti ini itu penting. Walaupun misalnya hanya disuguhi kacang goreng, kacang rebus misalnya, bukan itunya. Tapi takliful qulub itu Allah sampai berfirman dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim." Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun kamu mau menyatukan hati manusia, itu tidak akan bisa kalau Allah belum memberikan izin untuk menyatukan hati manusia. Maka kita bisa duduk-duduk ini, itu bukan karena Pak Takmir, bukan karena gorengan, bukan karena seneng, tapi memang itu adalah Allah yang menggerakkan. Maka sering dalam dunia sosial ini, kalau sendirian, pikiran itu macam-macam. Praduga baik maupun praduga tidak baik, itu bisa bergentayangan kalau sedang sendirian. Dan itu bisa selesai jika mau pimpin. Duduk bersama.
duduk berdua ngobrol, itu bisa hilang. Tapi ngobrol, kalau ketemu itu dan ngobrol, sama saja emosinya itu tambah membesar, tambah dongkol. Nah, itu salah satunya. Itu takliful qulub. Nabi Muhammad itu salah satunya adalah yang beliau lakukan adalah takliful qulub, sehingga terjadi kekompakan, terjadi gotong royong kalau di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga Islam kemudian jaya. Itu makna penting dari hijrah, walaupun sudah terjadi 1445 tahun yang lalu, tapi nilai-nilainya itu relevan sampai kapanpun, masih cocok untuk kita terapkan hingga zaman saat ini. Yang kedua, sebagai pengantar, ini yang kedua adalah ada sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar ketika kita khutbah Jumat ataupun ceramah seperti ini, kajian seperti ini, ataupun kajian umum, yakni hadis tentang niat. Hadis itu berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila Allahi ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini menjadi masyhur karena ada sahabat yang juga hijrah ke Madinah, tapi karena faktor wanita, bukan karena faktor ikut Nabi, cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi, tapi karena ada seorang wanita yang hijrah bersama Nabi, ini setidaknya ini senang, maka ikutlah hijrah, tapi dalam rangka keinginannya itu ingin mendapatkan wanita. Dalam sebuah kitab itu bernama Ta'limul Muta'allim, ada sebuah ungkapan berbunyi begini, kan min amalin yatasawwar bi surati amalid dunya. Banyak amal perbuatan yang tampilannya itu perbuatan dunia. Contohnya seperti apa, Pak? Kerja bakti, bersihkan paret, atau ngepel masjid, atau apa. Itu kan perbuatan dunia secara penampakan. Sura amal akhirah bi husnin niyyah. Itu bisa jadi perbuatan yang baik, bernilai pahala di hadapan Allah bi husnin niyyah, karena niatnya baik, karena niatnya benar. Jadi walaupun perbuatan-perbuatan duniawi, bapak-bapak misalnya bekerja dari nafkah, itu kan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial yang terlihat sebagai perbuatan duniawi. Tapi kalau diniati, saya bekerja ini karena ingin memberi nafkah yang halal kepada anak istri, karena ingin membiayai pendidikan anak saya, karena ingin membantu orang lain, maka sura amal al-akhirah bi husnin niyyah. Jadilah amal perbuatan yang baik bernilai akhirat karena faktor nilai yang niat yang benar. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah sura amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak disaksikan amal-amal yang terlihat seperti amal akhirat, seperti sholat berjamaah, baca Al-Quran, tapi itu bisa tidak ada nilainya di hadapan Allah gara-gara su'in niyyah. Niatnya salah, niatnya tidak benar. Maka inilah nilai penting daripada kita duduk-duduk malam ini. Yang pertama tadi, sebagai nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ada diskusi, mungkin nanti kita sama-sama belajar. Yang pertama tadi terkait dengan idealisme, cita-cita. Semua kita memiliki cita-cita, maka diperlukan ketaatan, perjuangan, pengorbanan, diperlukan ketaatan dari semua elemen, khususnya kalau dalam rumah tangga, dari suami, dari istri, dari anak-anak. Kemudian perlu sering-sering dilakukan namanya takliful qulub. Kalau bahasa kerennya sekarang family time, healing, Pak. Healing pergi kemana gitu ya? Healing di mana, Pak? Healing kalau pergi itu kan sudah banyak, Pak, healing, Pak. Di apa namanya itu, Pak? Pahlawan Street Center, PSC. Ya.
Sudah lengkap 7 keajaiban dunia, hampir lengkap ini. Sudah ada di sini. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Prancis. Tidak cukup uangnya, cukup di Madiun aja. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan niat. Maka niat itu menjadi syarat diterimanya sebuah amal perbuatan. Niat juga menjadi pembeda antara ada kebiasaan dengan ibadah. Niat juga menjadi pembeda antara yang wajib dan yang sunnah dan yang lainnya. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cerminan awal dari pengajian atau kajian daripada malam hari ini, dan kita juga bisa mendengar dengan jelas daripada paparan daripada Ustaz Amir Abdullah ini, di mana kita juga merasa kadang-kadang kita di dalam perbuatan kita juga apakah ini sudah niat lillahi ta'ala atau sekedar hanya niat duniawi. Untuk itulah mungkin dari para hadirin muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu yang mungkin di dalam keseharian kehidupan ataupun apa saja yang menggelitik daripada pikiran dan jiwa kita, kadang-kadang kita ini masih ingin sesuatu yang terbaik, sesuatu yang mana mendapatkan pahala itu dari Allah. Maka di sini ada baiknya agar jiwa, hati kita, pikiran kita ini tidak merasa ragu, maka sebaiknya ditanya. Mumpung ada ustadznya, ada ahlinya, jadi tidak usah malu bertanya, nanti sesat di kali ya, sesat di hutan nanti ya. Lebih baik kita tanya saja, mudah-mudahan ini sebagai amal juga soleh. Pertanyaan itu juga adalah untuk pertanyaan semuanya, artinya jawaban satu untuk jawaban semuanya. Jadi ini merupakan suatu ilmu juga. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Subhan untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan bisa untuk bertanya terminan awal, dan nanti akan dilanjutkan mungkin dalam pengajian atau bentuk yang lain. Monggo silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pertanyaan, saya sedikit share dari Bapak Ketua Amir bahwasanya tadi bukan Ustaz Sugeng, tapi Abdul Karat ya. Jadi mohon dimaklumi. Maaf. Baiklah, para hadirin, para jamaah, pada acara 1 Muharram malam hari ini memang diselenggarakan sangat-sangat sederhana, tidak mengurangi makna dan isinya daripada kita acara yang terlalu berlebihan seperti saudara-saudara saya di Zaitun. Pada saat itu ternyata terlalu mewah semuanya di sana, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Baiklah, Pak Ustaz, kami ingin bertanya, kalau ada yang bertanya, saya mau mulai dulu. Dalam hijrah seperti kita tahu semua, kadang-kadang hampir tiap tahun kita itu menyelenggarakan acara-acara seperti 1 Muharram dan acara-acara semacam inilah. Ya. Tapi acara 1 Muharram kita ini tidak berbeda seperti tahun-tahun Masehi. Nah, ini apa sebabnya Pak Ustaz? Karena kita lebih semangat, lebih giat
kalau ada pergantian tahun baru dibandingkan tahun 1 Muharram yang kita miliki. Sekian Pak Ustaz dari bayangan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kalau tahun baru Islam pada Semarang? Ya karena memang umat kaum muslimin, kalau kita berbicara peradaban saat ini Pak, yang unggul kan sekarang itu kan peradaban barat. Peradaban barat itu identik dengan bahasa Inggris, makanya sekarang semuanya English first. Kursus sehingga kalau kayak bahasa seperti bahasa Arab itu menjadi seperti second language, bahasa kedua. Tapi dulu ketika Islam itu masih jaya memimpin peradaban dunia ini, maka tentu peringatan tahun baru Islam itu lebih meriah dan bahasanya menjadi bahasa pertama. Nah, karena sekarang ini belum memimpin dunia lagi, makanya umat Islam kaum muslimin lebih banyak melakukan muhasabah. Setiap tahun baru itu lebih banyak melakukan muhasabah dan banyak dilakukan di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, karena memang muhasabah itu yang pertama itu bernilai positif. Muhasabah itu kan melihat tahun kemarin apa yang belum tercapai, apa yang sudah yang terlewat, dan tahun depan apa yang ingin dicapai. Itu kebanyakan kaum muslimin. Jadi terus melakukan muhasabah, evaluasi diri. Bahasa kerennya sekarang, evaluasi diri, sehingga harapannya tahun yang akan datang ada peningkatan, ada perbaikan. Lebih kepada apa? Lebih kepada sisi keimanan dan keislaman, bukan pada sisi aksesoris. Bukan pada sisi aksesoris. Makanya walaupun sederhana seperti ini, kalau kita sering melakukan muhasabah, hari ini saya sudah berbuat baik apa? Itu bisa kita lakukan. Ya. Muhasabah harian. Nah, kalau ada yang muhasabah tahunan. Sedangkan tahun Masehi itu lebih kepada aksesoris, happy. Setelah merconnya meledak jam 00.00 itu, habis itu kenapa? Tidur kan? Kalau tidak tidur, ya melakukan hal-hal yang negatif. Maka sering, dan itu kita akui sendiri, kita juga sering membaca dan mendengar pergantian tahun Masehi itu diidentikan dengan salah satunya adalah free sex. Makanya kondom di mana-mana. Sedangkan kaum muslimin melakukan peringatan seperti ini, itu muhasabah, menyesali yang tahun lalu, yang sudah berlalu, kemudian memohon ampunan kepada Allah, kemudian bermujahadah, berniat di masa yang akan datang lebih baik. Jadi memang lebih mantap sebenarnya Pak, lebih mantap, lebih bagus, tapi kurang meriah. Kalau mau meriah, ya memang apa namanya? Kita memahami sendiri penggunaan atau mercon lah atau apa itu kan mubazir, sehingga ini yang kita lakukan ini sudah baik, tinggal pertahankan. Menurut saya seperti itu Pak. Kenapa pendapatnya? Paling minimal apa yang bisa kita lakukan? 2 hal Pak. 1, pasang baliho kalau tahun baru Islam. Yang kedua, apa namanya, ya mengadakan seperti ini. Atau yang ketiga juga sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kan lebih bermanfaat. Ya, harta kita didermakan kepada orang lain, diberikan, itu lebih bermanfaat bagi warga sekitar kita, masyarakat. Ya, kalau yang lebih canggih lagi sekarang seperti apa? Ya buat flyer Pak. Flyer kan sekarang bisa pakai HP, bisa pakai Canva, aplikasi Canva kan. Banyak anak-anak muda sekarang, keren-keren Pak. Anak-anak muda sekarang itu salah satu kelebihannya apa, sering ke tempat-tempat wifi di luar itu karena memang pusat belajar itu sekarang ada di HP. Salah satunya bukan semuanya. Contohnya buat desain apa di HP, buat logo di HP, buat apa namanya animasi di HP, seperti itu. Barangkali seperti itu Pak. Kenapa kok kalau muslimin tugas kita untuk memeriahkan? Ya, itu tadi yang sudah dipaparkan jelas
Tuntas, mudah-mudahan kita bisa memahami dan memaklumi lagi. Tidak ada pertanyaan yang lain. Ibu-ibu ini ngempet gak dari tadi ngempet. Sebenarnya ingin bertanya, malu bertanya nanti sesaat diutang lagi nanti. Nanti bisa ditulis. Monggo ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang masih ada, silakan. Tidak usah malu-malu Pak. Tidak ada bayaran, tidak ada kosnya. Oh ya Mas Angga, silakan. Monggo Mas Angga. Amin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, ini yang ingin kami tanyakan bahwa bulan Muharram itu kalau di Jawa atau mungkin juga di Indonesia ini diidentikan dengan bulan Suro. Nah ini kalau menurut adat istiadat orang Jawa di bulan Muharram ini kita beranggapan bahwa seolah-olah merupakan bulan yang dingin keramat, sehingga banyak yang mestinya itu sesuatu itu yang termasuk yang akan dilakukan baik tidak jadi dilakukan karena mereka takut akan terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap keluarga kita. Nah ini yang ingin kami tanyakan. Padahal kami kalau melihat di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang baik. Nah ini gimana menurut pendapat Bapak Ustaz antara adat istiadat yang ada di kita dengan yang terjadi di bulan Muharram menurut agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram itu juga disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Muharram secara bahasa dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dalam Al-Quran memang disebutkan, ditegaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun itu 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Ada dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yang dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 itu berurutan, Pak. 1 menyendiri, yakni bulan Rajab. Apa keutamaannya bulan Muharram? Bulan Muharram ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, Arba'atun Hurum itu, semua kebaikan itu dilipat gandakan. Semua kebaikan dilipat gandakan, sebagaimana kalau berbuat maksiat itu juga dilipat gandakan. Nah, itu terkait dengan dalil Al-Qur'annya dan dalil hadisnya. Salatul mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 menyendiri, yakni Rajab. Nah, kalau dikaitkan dengan tradisi masyarakat kita, memang bulan Muharram itu memang bulan keramat, Pak. Kalau kita ingin sakti, maka di bulan Muharram inilah banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sakti yang benar, Pak. Sakti yang benar ini. Nah, yang ditandai kalau di tradisi masyarakat kita di Jawa itu memandikan keris, ya, memandikan benda-benda keramat pokoknya. Namun demikian, Nabi memberikan contoh yang istilahnya lebih kepada nilai historis dan juga nilai kesunahan, yakni puasa Asyura
pada tanggal 10 kemarin. Makanya kenapa disebut dengan suro? Suro itu 10 artinya. Berasal dari bahasa Arab Asyura, Asyara 10. Makanya tanggal 10. Kenapa kok tanggal 10? Nabi Muhammad berpuasa di tanggal 10 itu karena melihat kaum Yahudi itu juga berpuasa di tanggal 10 Asyura. Kenapa kok berpuasa? Syukron, karena berterima kasih kepada Allah pada tanggal 10 itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau gitu tahun ini kita berpuasa Asyura, tahun depan kita berpuasa di Tasu'a, ya di tanggal 9 dan Asyura. Kelebihannya apa? Diampunilah, dihapuslah kesalahan-kesalahan kita setahun yang lalu. Kira-kira puasa nggak kemarin tanggal 10 Pak? Insya Allah ya. Nah, terus kalau bukan tanggal 9 dan tanggal 10, ini masih masuk bulan Muharram. Mungkin kalau kita mau berbuat baik apapun kita lakukan di bulan Muharram ini. Ini mumpung Syahrullah. Nah, berikutnya, kenapa kok masyarakat kita kok jadi takut? Nah, takut kalau nikah lebih banyak di bulan Zulhijjah, bulan haji. Saya di Madiun ini diberi amanah juga, diberi amanah di RRI setiap Selasa pagi itu. Dan memang tema-tema yang saya kaji itu tema-tema keluarga memang, ya tema-tema rumah tangga. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya RRI itu. Kalau Ramadan itu biasanya bergantian dengan Pak Ketua MUI. Nah, jadi pas jam 3 dini hari itu menjelang subuh itu Pak Ketua MUI dulu, setelah itu baru saya. Alhamdulillah 2 tahun ini saya bergantian dengan Ketua MUI. Nah, termasuk pernikahan itu takut masyarakat kita itu mau melaksanakan di bulan Muharram, bulan sial. Padahal ini yang perlu kita ubah. Walaupun ya nggak berani mengubah full Pak ya. Saya tahun depan mau menikahkan anak saya di bulan Muharram, wani. Ya nggak usah ke hal yang seperti ini dulu. Yang lain dulu lah ya. Yang lain dulu apa yang kita lakukan di bulan Muharram. Kenapa? Karena memang kepercayaan umum masyarakat kita kalau bulan Muharram, wah, nanti kalau nikah di bulan Muharram wanita. Nah, jadi kita ubah dari hal-hal yang bisa kita ubah dulu daripada kemudian kita gontok-gontokan sama tetangga. Kan gak baik. Ngumpulnya kata Ustaz, ini kok bulan Muharram nggak apa-apa. Tetangga kita kan kita hidup bertetangga, ya kita jangan masuklah mengubah hal seperti itu. Beri pemahaman dulu, mungkin dari hal-hal apa yang bisa kita ubah. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya ngadakan acara tapi bukan pernikahan kalau takut. Jadi yang berkaitan dengan di bulan Muharram ini. Jadi aslinya adalah bulan yang agung, bulan yang Allah, tapi jadi rahmat, jadi angker, jadi takut mau melakukan kebaikan. Ini yang pertama dari kita mengaji malam ini yang perlu kita ubah dari khususnya kita adalah pemahaman kita bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang agung. Makanya puasa terbaik setelah puasa wajib Ramadan adalah di bulan Muharram. Bulan Muharram, di bulan haram, termasuk salah satunya adalah bulan Muharram ini. Nah, jadi seperti itu. Kita niatkan tahun depan kalau ketemu dengan bulan Muharram, yakni khususnya Tasu'a dan Asyura kita berpuasa. Nah, kita berpuasa. Oke, seperti itu lagi. Ada lagi Pak mungkin takut kemalaman nanti? Monggo Pak Mutoli untuk perwakilan sebagai pengurus takmir. Monggo. Ibu-ibu tinggal ibu yang belum ini kita tunggu. Monggo ibu-ibu kita tunggu untuk pertanyaannya. Mungkin tambahan informasi saja. Jadi saya ini tambahan saja. Kalau mungkin ibu-ibu malu mau bertanya, boleh nanti via WA ke saya boleh,
atau ke Pak Edi dulu biar disampaikan oleh Pak Edi ke saya. Nah, yang ketika saya aktif dalam dunia dakwah di Madiun ini, saya menggunakan dua pendekatan, Pak. Jadi yang pertama, kalau saya mengisi sebuah materi di ceramah, misalnya kajian, itu syukur-syukur kalau sekarang sambil direkam. Tapi kalau saya sendiri kan tidak bisa merekam. Dan kalau di RRI itu saya lihat ada terus rekaman saya, termasuk Ustaz ini ada, Pak Ketua MUI ada juga di situ. Tapi saya juga menulis. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu biasanya saya tulis di blog saya, sehingga karena memang sekarang dunianya seperti itu. Sehingga mungkin ada yang tidak suka mendengar suara, audio, bisa mungkin ada yang pengen membaca tulisan. Jadi biasanya yang bertanya ke saya itu langsung saya share nomornya, mau juga di share, nanti bisa melihat materi-materi yang saya share biasanya di status saya. Materi apa hari ini yang saya biasanya saya diskusi di sebuah tempat misalnya atau di sendiri, itu ada materi yang saya siapkan. Ya, contohnya lusa itu saya mengisi di pimpinan daerah Muhammadiyah dagangan. Itu materinya apa? Itu sedang saya siapkan. Jadi kan referensinya ada, baik Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab maupun sumber-sumber bacaan lainnya itu ada. Seperti itu. Mungkin nanti bisa minta ke Pak Edi. Pak Edi punya nomor saya. Iya, seperti itu. Cukup Pak Edi? Itu tadi paparan dan beberapa tausiah, juga beberapa yang telah disampaikan cukup. Kita banyak pengetahuan yang dulunya kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh khususnya pada Pak Ustadz Hadi Amin Abdullah dan umumnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi harapannya kita pengajian tidak hanya di bulan Muharram saja, kalau bisa kita berlanjut, gitu ya. Mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, dan seterusnya, sehingga ilmu serapan tentang agama khususnya kita memenuhi daripada ilmu kita tafakuh jadi wa may yuridul khair, maka Allah mengkaruniakan tafakuh mudah-mudahan. Demikian tadi paparan, dan selanjutnya yaitu acara doa Ustaz sekalian. Doa dipimpin oleh Haji Amin Abdullah untuk bakti persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama belajar menambah wawasan terkait dengan keislaman. Kalau saya kajian itu biasanya lebih suka pakai kitab, Pak. Soalnya kalau kitab itu sistematis, jadi utuh yang didapat. Saya dulu sebelum doa ini saya sampaikan, saya punya program dulu namanya Sekolah Baca Kitab. Tujuannya untuk menyiapkan dai-dai muda di Kota Madiun. Pas saya pindah ke Jiwa, langsung nggak jadi lagi. Di mana dulu? Di Masjid Al-Falah. Kitabnya apa dulu? Kitab Safinatun Najah yang biasa saya pelajari dulu di pondok saya di Madura. Pondoknya kitabnya tipis, tapi itu pondasi awal seorang ustaz kalau udah paham itu diragukan fikihnya. Kalau dia tidak tahu itu, kalau sudah waktu Qori atau bidang itu sudah tertinggi, lumayan tinggi. Tapi kalau masih Safinatun Najah itu masih standar-standarnya, masih pertengahan lah. Sehingga kayak tadi sore itu saya isi kajian itu pakai kitab. Jadi lebih sistematis. Itu saran saja dari saya. Moga bapak-bapak ibu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya. Surah Al-Ladin.